dan akhirnya korban ditetapkan sebagai tersangka di sini. Ya, kok bisa gitu kan? Mungkin di video kali ini gue akan memberikan sedikit tips ya, yang sekiranya bisa membantu kalian dan mungkin bermanfaat. Mungkin, gue nggak tahu. At least paling nggak gue menyampaikan dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang gue ngerti. Oke, kalau misalkan lu keluar, lu harus ngajak teman gitu, jangan sendirian. Ya, biar nggak jadi korban begal gitu. Oke, kembali lagi di channel gua, dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang memang lagi viral beberapa hari ini, tentang seorang korban pembegalan di mana korban tersebut berhasil melumpuhkan pembegal ya, atau pelaku kejahatan hingga tewas. Dan kenapa kok bisa akhirnya si korban yang malah jadi tersangka? Ya kan, ini banyak banget dibahas sama orang, dan di sini gue akan membahas tentang masalah atau kasus ini dari sudut pandang praktisi bela diri. Oke, ikuti terus. Oke, yang pasti istilah begal memang ini ya cukup populer lah di Indonesia, dan khususnya di kota-kota besar, dimana pembegalan yang dimaksud biasanya terjadi kalau misalkan lu bawa kendaraan bermotor atau mobil ya, tiba-tiba dipepet sama mungkin beberapa orang, dan di situ dibajak lah kendaraan lu ya, dan mungkin dia juga minta sesuatu yang lain di situ. Dan gue yakin siapapun nggak mungkin ingin ada di posisi atau situasi seperti itu, karena jujur yang namanya pembegalan atau aksi pembegalan ini kan sangat-sangat extraordinary ya, cukup serem banget. Dan semoga gua, keluarga, dan siapapun yang nonton video ini jangan sampai pernah menjadi korban pembegalan seperti itu. Dan di sini gua nggak bahas mengenai tekniknya, karena jujur kalau secara teori susah dijabarkan, harus dipraktekin gitu. Tapi mungkin gua akan sedikit menjelaskan kasus yang viral beberapa hari ini, dan juga memberikan tips dan strategi yang sekiranya bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat juga bagi yang nonton video ini. Oke, beberapa hari lalu terjadi sebuah aksi begal di Lombok, di Pulau Lombok, dan korban tersebut bernama, bentar gue nggak hafal ya, jadi Amak Santi namanya, ya, AS. Dan ternyata di sana ya, di lokasi di sana, di mana dia pada saat bepergian dipepet oleh 4 orang ya, menurut ceritanya, dan membawa senjata tajam yaitu celurit ya kalau nggak salah, dan di mana motornya diminta. Jadi motornya diminta, dan si korban pun berusaha untuk melawan ya, dan ternyata korban secara mental juga cukup nekat dan cukup berani untuk bisa melawan dan memberikan perlawanan ya, dimana memang yang gua cari tahu infonya, si korban sendiri tidak pernah belajar bela diri gitu. Jadi mungkin ini cuma modal nekat doang, dan dimana si pelaku juga sempat menyabetkan celuritnya ke arah korban, cuman untungnya korban sendiri juga tidak terluka di situ. Ya, sampai sekarang kondisinya masih sehat walafiat. Dan entah gimana ceritanya, intinya si pelaku ini tewas di tangan korban. Dua orang pelaku ini tewas gitu. Dan 2 orang sisanya karena melihat mungkin temannya sudah terluka dan sudah tewas di tempat, akhirnya yang 2 sisanya mencoba untuk kabur atau melarikan diri karena mungkin ketakutan, panik, dan segala macam gitu. Singkat cerita, akhirnya korban diproses di pihak kepolisian, termasuk juga pelaku begal ini, dan akhirnya korban ditetapkan sebagai tersangka di sini. Ya, kok bisa gitu kan? Sebenarnya
kejadian seperti ini atau kasus yang terjadi beberapa hari lalu ini bukan baru kali ini aja. Jadi di Indonesia ini cukup sering kasus-kasus seperti itu. Masih ingat nggak kejadian 2018 ada 2 anak muda di Bekasi, namanya Irfan sama Rofik ya, Irfan sama Rofik, gue masih ingat banget tuh, dimana dia diserang oleh pelaku kejahatan ya di jalan gitu dengan bawa senjata tajam. Mereka berdua mempertahankan diri mereka karena menyangkut masalah nyawa. Mereka berusaha melawan walaupun terluka di beberapa bagian di tubuh, tapi akhirnya pelaku tersebut tewas ya, ditewas, dan akhirnya 2 pemuda ini malah sempat jadi tersangka gitu, dan sampai di mana kasus itu viral. Banyak orang yang atau netizen yang kecewa dengan keputusan dari kepolisian, dan pada akhirnya malah dibebaskan dan diberikan penghargaan atau apresiasi ya oleh pihak kepolisian. Terus juga ada kasus juga di mana beberapa tahun lalu, kalau nggak salah di 2020 apa 2021, nah nanti kalau misalkan salah tolong dilurusin ya, ada seorang petugas keamanan yaitu Satpam, Satuan Pengamanan, di mana dia menjaga sebuah pabrik kalau nggak salah. Terus ada maling di situ, diajak duel, malingnya bawa senjata tajam, dan ternyata maling tersebut tewas juga karena perlawanan dari Satpam ini sebagai korban. Ternyata kok malah Satpamnya yang masuk penjara gitu. Jadi sebenarnya jujur di Indonesia ini masih banyak keputusan-keputusan dari undang-undang kita yang cukup konyol gitu. Dan konyolnya adalah di mana ini jelas menyangkut masalah nyawa ya, dan tentu ini situasi yang sangat extraordinary kalau gue bilang, karena untuk bisa mempertahankan nyawa lo tuh itu kan sebuah prioritas gitu. Gimana caranya lo harus bisa survive kan, seperti itu. Dan kejadian ini selalu berulang-ulang tapi dengan keputusan dengan hasil yang sama gitu. Tunggu akhirnya viral dulu, rame dulu, baru nanti oleh pihak kepolisian dievaluasi lagi, ujung-ujungnya juga kebanyakan korban dibebaskan. Dan memang harusnya seperti itu. Dan harusnya dari setiap kejadian yang kurang lebih kasusnya sama, harusnya korban yang bisa survive dari situasi seperti itu harusnya diapresiasi. Itu udah bener banget ya. Anggapannya jujur gue bukan orang yang pinter-pinter banget lah, atau sampai sekolah luar negeri, atau gue sampai sarjana. Anggapannya gue orang bodoh, gue lulusan SMP gitu. Tapi gue masih bisa berpikir secara jernih bahwa hal semacam itu tuh harus diapresiasi, dan juga dalam kasus hal seperti ini korban harusnya dilindungi gitu, disupport, bukan malah dijadikan tersangka, bahkan bisa sampai masuk ke sel lagi ya kan. Itu sangat lucu banget. Anggapannya orang bodoh pun yang nggak usah pinter-pinter banget bisa menilai lah bahwa kasus-kasus semacam ini tuh harusnya siapa yang di pihak mana yang harusnya disupport gitu ya. Dan sebenarnya gini loh, tapi pada dasarnya adalah di mana harusnya kan pihak kepolisian sudah bisa menilai ya. Di mana misalnya gini, kita ngomong dari segi korban, misalkan korban kita mungkin cek dulu latar belakangnya dia, mungkin profesinya atau kerjaannya, usahanya apa, kira-kira jelas nggak, keluarganya seperti apa, mungkin kalau dia punya istri, punya suami, punya anak, punya keluarga, atau lingkungan sosial dia, kira-kira apakah ada potensi-potensi yang membahayakan, atau mungkin potensi orang ini memiliki tindakan kejahatan gitu. Dan mungkin apakah pernah ada riwayat kriminal misalkan dari korban sendiri, dan korban pada saat di TKP apakah bawa senjata misalkan, seperti itu. Nah di situ kan kita bisa menilai. Kalau misalkan si korban ini clear ya, jelas itu profesinya jelas, keluarganya jelas ya, terus tidak membawa senjata di situ, berarti udah jelas bahwa korban kemungkinan besar memang benar-benar ya sebagai korban pada umumnya, yang secara tiba-tiba diserang sama orang dan dia berusaha mempertahankan nyawanya dia atau diri dia.
Kita ngomong dari segi pelaku misalkan. Kalau memang pelaku ini dalam arti dilihat pada saat di TKP ya, situasi situ ini jelas mungkin bukan cuma satu orang, bisa dua, bisa lebih, dan ternyata membawa senjata di situ. Dan dari penampilannya kan kita bisa menilai seorang kriminal tuh kurang lebih seperti apa sih, kurang lebih mungkin dideketin ada bau minuman di situ, mungkin bertato ya, layaknya kayak kalian pernah lihat di film-film tuh penjahat tuh seperti apa sih, kurang lebih seperti itu ya. Dari penampilan kita ngomong, memang itu bukan tolak ukur, tapi paling enggak itu membantu juga dalam arti dari ciri-ciri sendiri ya, dari ciri-ciri tersendiri. Dan mungkin juga dicari tahu dari profesinya atau latar belakangnya, mungkin dia pernah masuk penjara sebelumnya atau pernah berbuat tindakan yang kriminal, atau pernah juga dilaporkan oleh korban-korban yang lain gitu ya. Jadi udah jelas kalau memang misalkan ada di TKP dilihat seperti itu ya, memang dia orang jahat gitu. Apalagi mungkin dia bawa senjata di situ kan. Jadi udah jelas bahwa memang punya niatan jahat. Ada pasal yang membahas tentang atau menjelaskan tentang pembelaan diri gitu ya. Dimana di pasal 49 itu ada 2 ayat di situ. Jadi mungkin bisa gua bacain dikit. Jadi dimana ayat pertama ya, tidak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Jadi ayat 1 sudah jelas ya. Dan ayat 2 isinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Jadi sebenarnya di pasal 49 ini kalau kita baca secara teliti itu udah jelas bahwa kalau memang dalam keadaan kepepet gitu dan memang terpaksa lu harus melawan gitu ya, sebenarnya lu melawan itu nggak salah gitu. Tapi mungkin di pasal ini yang lemahnya adalah di mana tidak mencantumkan hingga menghilangkan nyawa seseorang atau nyawa pelaku gitu. Itu aja yang selalu dipermasalahkan. Tapi sebenarnya pada dasarnya adalah siapapun orang pasti akan sangat setuju di mana kalau misalkan pada saat kasus atau ada kejadian ya, orang yang ingin memang berbuat jahat sama kita dan memang kepepet mau nggak mau harus kita lawan ya, karena itu mungkin jelas menyangkut nyawa gitu. Ingat, nyawa adalah prioritas. Lu nggak bisa beli nyawa di Indomaret apa di Alfamart gitu kan. Sehingga mau nggak mau, selama lu harus melawan ya melawan, dan selama lu sanggup ya lu harus melawan. Logikanya seperti itu, dan gue yakin siapapun pasti akan setuju seperti itu. Karena jujur, walaupun kita tinggal di negara yang memang kita punya aturan ya, ada hukumnya, dan dimana kita juga ada aparat penegak hukum di sekitar kita, ada pihak kepolisian di sini. Yang jelas tidak mungkin seorang personil kepolisian atau anggota kepolisian bisa menjaga kita gitu, atau mengecek kita sewaktu-waktu dalam 24 jam. Bayangin jumlah orang tuh banyak banget. Gak mungkin seorang polisi harus ngekorin orang satu-satu gitu. Dan itu yang pertama ya, Yang kedua juga alangkah lebih baiknya kita ini punya ilmu bela diri apapun itu yang menurut lu yakini ya, itu bermanfaat gitu dan bisa membantu dalam mengatasi konflik di jalan ya. Alangkah lebih baiknya ya lu harus bisa menjaga diri lu sendiri dengan ilmu atau kemampuan yang lu punya gitu, tanpa meminta bantuan. Karena jujur sekarang misalkan ada orang ngajak lu ada orang ngajak lu ribut gitu, tapi di sini konteksnya bukan berantem tangan kosong ya, dimana orang itu membawa senjata gitu. Apa lu sempet ngeluarin HP telepon polisi untuk bisa datang ke lokasi? I don't think so. Rasanya konyol banget. Dan ini pernah waktu itu dibahas pada saat yang kasus yang Satpam tadi, itu sempet kalau nggak salah Kapolsek apa Kapolres di sana, Kapolsek gue Kapolsek sana, bisa-bisanya dia memberikan statement di media bahwa
Harusnya di mana ada pencuri tersebut masuk ke pabrik gitu, harusnya telepon pihak kepolisian biar kami mengurus. Sekarang logika lah, kita ngomong logika. Ada penjahat masuk di pabrik atau di perusahaan. Gue sebagai seorang security personil, seorang satpam, apa mungkin polisi bisa datang secepat itu untuk mengatasi masalah di situ? Rasanya nggak mungkin. Dan kembali lagi, profesi gue juga sebagai satpam. Profesi gue jelas untuk mengamankan properti ataupun apapun yang ada di sekitar gue di situ. Dimana ini jelas ada maling masuk. Ada maling masuk, dia ngelawan di situ. Nah, kok dia yang kena, dia masuk penjara. Dengan alasan kembali lagi itu menghilangkan nyawa seseorang. Tapi kan pertanyaannya yang dihilangkan nyawanya siapa dulu? Kan pelaku, udah jelas. Ini punya visi misi, ingin berbuat jahat dan membawa senjata tajam juga. Jadi ya, dicek dulu dong latar belakangnya. Jadi nggak sesembarang itu gitu. Sebenarnya juga sering banget ada pertanyaan atau timbul pertanyaan dari siapapun, teman-teman sampai juga member-member yang pernah gua latih gitu. Mereka selalu nanya, "Coach, kalau misalkan saya ini sebagai korban, saya mau dibegal orang, saya ngelawan dan tiba-tiba orang itu tewas di tangan saya. Kira-kira gimana gitu?" Gue selalu akan bilang bahwa kita lihat dulu situasinya seperti apa. Karena gini, pada saat terjadi hal seperti itu dan memang lo memiliki insting bahwa dia hanya ingin properti kita gitu, entah itu mungkin HP gitu atau uang, kunci kendaraan ya, dan informasi penting segala macam, lebih baik lo ngalah. Jujur kita jangan konyol. Jadi orang kita jangan konyol, kita bukan superhero gitu. Adapun mungkin yang kejadian yang kemarin ada yang selamat, yaitu nggak semua orang bisa seperti mereka gitu. Yaitu 1/1000 lah, ya. Dan ada faktor luck juga lah, faktor keberuntungan juga. Even lo jago bela diri pun lebih baik, kalau gue selalu bilang lebih baik mengalah gitu. Kita lihat situasinya juga. Selama itu dia minta properti ya, minta apapun yang berbau dengan barang gitu. Tapi kalau memang misalkan situasi tersebut semakin buruk dan tiba-tiba memang orang ini memiliki niat untuk melukai bahkan membunuh kita gitu, ya gue akan bilang ya, kalau lu yakin lu bisa lawan, go ahead, silakan. Urusan nanti ada proses kepolisian apa proses yang berlaku, ya itu urusan nanti. Yang penting kita beresin situasi itu dulu, karena gue selalu bilang nyawa adalah prioritas. Apapun itu, nyawa adalah nomor 1, itu prioritas. Apalagi kalau mungkin cuma bukan lo doang, tapi lo mungkin dengan anak lo atau sama keluarga lo ya, mau nggak mau kan lo harus mempertahankan bukan nyawa lo doang, tapi siapapun yang ada di samping apa sekitar lo gitu. Sehingga dalam situasi itu gue selalu bilang lebih baik mengalah. Selama lo bisa legowo atau ikhlas, ya udah, at least lo nggak terluka gitu. Tapi kalau misalkan lo memang mengharuskan untuk melawan karena masalah nyawa atau menyangkut nyawa, ya mau nggak mau harus lo lawan. Tapi dengan catatan, resiko apapun, baik buruknya, lo harus siap terima di situ. Lo harus siap terima. Dari sinilah baru kemampuan bela diri lo yang akan berperan gitu. Kira-kira lo harus melakukan apa, tindakan apa yang sekiranya pas untuk bisa lo untuk melakukan counter balik di situ. Dilihat dari segi mental, situasi di situ, timingnya gimana, momen yang pas kapan gitu. Tentu 1 tambah 1 bukan 2, bisa 4, bisa 5, bisa 10, tergantung situasi. Jadi memang bersifat situasional. Dan di sini gue nggak bahas mengenai teknik ya, karena jujur kalau secara teori susah dijabarkan, harus dipraktekin gitu. Tapi mungkin gue akan sedikit menjelaskan kasus yang viral beberapa hari ini dan juga memberikan tips dan strategi yang sekiranya bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat juga bagi yang nonton video ini. Bahkan jujur aja, gue buka-bukaan di sini, gue pergi kemanapun itu, ya keluar dari rumah, baik itu masih yang dekat-dekat maupun sampai keluar kota, keluar negeri, gue pasti bawa sesuatu gitu, sesuatu yang sekiranya memang bisa menjadi improvised weapon atau senjata improvisasi yang membuat gue lebih pede kalau gue pergi kemana-mana. Gitu. Cuman gue nggak perlu nyebutin apa gitu ya. Dan kayak di Surabaya sendiri juga, gue pasti membawa lah, gue pasti bawa sesuatu. Gue nggak pernah keluar dari rumah itu tangan kosong, karena bagi gue misalkan kalau sampai
ada apa-apa, at least paling nggak gue punya sesuatu di genggaman gue, jadi nggak tahan kosong dengan gitu aja gitu ya. Dan so far gue belum pernah memakai alat itu, at least itu hanya untuk memproteksi diri gue jikalau gue dalam posisi kepepet. Dan beberapa teman-teman kepolisian juga di Surabaya banyak yang tahu kalau gue pasti bawa sesuatu, karena jujur gue juga sering melatih mereka. Dan setiap kali ketemu mereka di jalan, nggak sengaja ketemu mungkin di tempat makan, mereka tahu, dan mereka mungkin karena melihat background gue bersih dan gue orang yang jelas gitu, dan juga mungkin gue melatih dari kelas polsek sampai polda, banyak yang kenal lah, dan akhirnya mereka mungkin ngerti gitu karakter gue seperti apa. Jadi gue selalu membawa hanya untuk menjaga diri gue, misalkan kalau memang dalam kondisi yang kepepet sekali dan ya gue harap jangan sampai alat yang gue bawa ini sampai melukai orang. Itu harapan gue gitu. Itu hanya menjaga aja supaya gue lebih pede aja sih sebenarnya itu. Karena di jalan konteksnya sangat beda banget. Urusan misalkan sewaktu-waktu tiba-tiba diharuskan untuk memakai alat itu, ya akan gue pakai, tapi tetap resiko apapun harus gue terima, dan gue siap gitu. Gue siap. Yang membuat gue juga cukup terhibur di mana pada saat ada berita di Lombok kemarin, dan ada polisi yang memberikan penjelasan bagaimana cara mengantisipasi misalkan kita ini jangan sampai menjadi korban begal gitu ya. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Singkat aja, dia hanya bilang kalau misalkan lu keluar, lu harus ngajak teman gitu, jangan sendirian ya, biar nggak jadi korban begal gitu. Gini ya, kembali lagi, gue orang yang bodoh, gue sekolah nggak tinggi-tinggi banget, tapi gue ngomong di sini berdasarkan kasus-kasus kejadian yang selama ini gue baca, gue dengar, gue lihat gitu. Dan pada dasarnya mau lu sendirian, mau lu berdua, bertiga, kalau misalkan yang begal tuh udah punya niat begal, mereka nggak lihat jumlah korbannya berapa orang gitu ya. Jadi gue rasa polisi yang di video tersebut tidak pas saja sih memberikan masukan atau cara mengantisipasi yang benar gitu. Dan ada juga orang yang bilang bahwa ini kan tindakan main hakim sendiri gitu. Maksudnya kita main hakim sendiri sama siapa dulu gitu. Ini udah jelas ini pelaku kejahatan. Kecuali kalau misalkan dia orang biasa-biasa, terus kita gebukin, kita pukul, kita tendang gitu, atau kita tusuk dia, misalkan kita serang dia pakai senjata tajam, berarti kita gila. Ini kan enggak, ini udah jelas ada aktornya. Ini aktor yang antagonisnya, ini siapa nih, ini yang pelaku kejahatannya, ini siapa nih yang jadi korbannya gitu. Sebenarnya simple gitu loh. Jadi sebenarnya ini masalah sepele yang gue selalu singgung tadi. Orang nggak pinter-pinter banget aja sekolahnya bisa menilai nih yang harusnya disupport yang mana gitu. Dan mungkin di video kali ini gue akan memberikan sedikit tips ya, yang sekiranya bisa membantu kalian dan mungkin bermanfaat. Mungkin, gue nggak tahu, at least paling nggak gue menyampaikan dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang gue ngerti. Oke, yang pertama, dipastikan setiap kali lu pergian ya, lu harus tahu tujuan lu kemana, rute lu kemana ya. Dan ini gue gambarkan misalkan di posisi yang mana lu memang tinggal di daerah situ dan lu kenal daerah situ ya. Jadi kalau misalkan mau pergi dari tempat A ke tempat B, lu kalau bisa nyari jalan atau rute yang memang sering lu lewatin, bersifat umum dan penuh dengan keramaian, itu lebih baik ya. Karena at least kalau ada apa-apa atau something happen, paling nggak banyak orang di situ yang melihat gitu ya. Dan kalau misalkan lu tidak mengenal daerah tersebut gitu, mungkin pas lu lagi di luar kota, luar pulau, luar negeri gitu ya, paling nggak lu punya aplikasi di handphone ada, atau apapun Android lo bisa cek di Google Map gitu, lo bisa cek kan kurang lebih durasi dari tempat A ke B ini berapa lama gitu. Dan lo mungkin bisa browsing dulu daerah yang lo lewatin, kira-kira daerah rawan apa enggak, pernah ada kejadian kriminal atau apa di sana. Paling enggak lo scan dulu, lo cari tahu dulu latar belakangnya, dan sekiranya transportasi umum yang paling aman digunakan tuh apa, misalkan seperti itu. Nah,
Kalau misalkan memang lu bawa kendaraan sendiri ya, ini kembali lagi di lokasi yang mungkin lu paham gitu. Kalau misalkan lu bawa kendaraan sendiri, sebisa mungkin memang kendaraan lu lengkap gitu ya, lengkap di mana ada spion kanan kiri kalau sepeda motor. Mobil pun harus kondisi lengkap juga, ada spion tengah gitu ya. Hanya untuk membantu melihat di sekitar lu tuh apakah ada kendaraan yang mendekat atau tidak. Dan selalu gue sarankan untuk pengemudi atau driver jangan menggunakan earphone atau headset ya, atau di mobil mungkin mendengarkan musik kenceng banget sehingga kalau lu ada sesuatu di sekitar lu nggak bisa dengar ya. Ada kendaraan mendekat lu nggak bisa dengar. Orang kan pasti untuk begal kan dia pasti bawa kendaraan bermotor, nggak mungkin sepeda ontel gitu kan. Minimal dengan lu tidak mendengarkan apa-apa, itu lu bener-bener fokus dengan tujuan lu pada saat lu di jalan. Lu fokus dengan apapun ada di sekitar lu di situ. Dipastikan lu juga dalam arti berjalan di tengah. Jangan pernah di pinggir gitu. Maksudnya begini, maksudnya ini khususnya sepeda motor ya. Maksudnya kalau misalkan lu naik sepeda motor, lu agak sedikit di pinggir jalannya, dekat dengan trotoar misalkan. Tentu pelaku ini dimana kalau memang dia udah ngikutin lu dari belakang, akan sangat mudah sekali lu dipepet di situ. Begitu di pinggir ya, dan adapun mungkin kendaraan-kendaraan lain di sana lewat ya, mungkin orang lain akan berpikir bahwa oh itu ban bocor tuh, oh itu teman-teman lagi pada ngumpul, mereka saling ngobrol-ngobrol, oh mungkin rantai motornya putus gitu. Sehingga orang nggak terlalu aware ke sana, orang nggak mungkin terlalu apa ya, nggak mungkin berpikir negatif lah ya, dimana kalau lu posisi berarti di pinggir gitu. Jikalau lu ngerasa ada sesuatu orang seseorang yang membuntuti ya, yang mengikuti, sebisa mungkin misalkan mau disuruh berhenti, lu lebih baik berhenti di tengah. Kalau gua pasti seperti itu, berhenti di tengah jalan. Kenapa? Bila mana ada kendaraan-kendaraan lain nanti yang lewat, lu akan menjadi atensi di situ. Sehingga pelaku pun mungkin tidak jadi untuk bertindak. Karena apa? Karena lu berhenti tengah jalan, ada kendaraan yang melewati di situ, sehingga mereka berpikir anjir kalau gua mau begal nih, malah ketahuan nanti dilihat banyak orang. Karena apa? Menimbulkan atensi karena lu berhenti di tengah. Ya. Dan bila mana misalkan lu udah di tengah tiba-tiba dipepet di depan, selama lu bisa tabrak aja. Dan itu beberapa kali kejadian gue pernah lihat di CCTV, di beberapa video di YouTube, di Facebook juga pernah gue lihat. Itu banyak ada kejadian orang berusaha mau ngerampok, ini orang bawa mobil ditabrak aja orangnya, selesai. Urusan mobil lu rusak atau motor lu rusak, at least kembali lagi nyawa prioritas. Properti bisa lu cari, bisa lu beli. Dan bila mana lu misalkan di posisi disuruh turun misalkan, jika lu bawa motor ya, gue selalu bilang ke member gue lebih baik dalam posisi yang motor lu di standar gitu, dijagang ya, posisi dijaga. Minimal kalau misalnya melakukan perlawanan, paling nggak motor dalam kondisi udah aman, tidak jatuh ya. Jadi benar-benar sudah aman gitu posisinya. Dan sebenarnya gue sangat menyarankan sekali bahwa pada saat lu mau bepergian gitu, minimal paling nggak lu sampaikan tujuan lu mau kemana juga ke kerabat, temen ya, atau keluarga gitu. Jadi paling nggak ada pihak kedua yang ngerti lu mau kemana. Bila mana memang itu rutenya cukup beresiko gitu, atau kan ada juga yang ini ya, lu bisa pakai aplikasi di WhatsApp, jadi bisa share live location di situ dalam kondisi live gitu, sehingga ada yang mantau, ada yang bantu lo di situ. Dan pada saat lu bepergian juga sebisa mungkin kalau gue bilang paling nggak bawa sesuatu sih. Mungkin yang sekiranya lumayan aman dan tidak ini ya, tidak dianggap sebagai senjata tajam atau senjata api, mungkin pepper spray gitu. Karena bagi gue pepper spray cukup ampuh untuk ini ya, untuk melawan ya, memberikan distraction gitu atau pengalihan ke lawan gitu. Memang agak sedikit ribet untuk posisi mengambilnya, cuman kalau lu posisikan itu di motor gitu ya, jadi lu mungkin bisa posisikan di
sadel motor gitu, atau mungkin di bagian-bagian yang memang sekiranya gampang untuk dijangkau, gampang untuk diambil. Dan itu tentu dibutuhkan latihan gitu, atau geraknya apa ya, kayak rutinitas gitu. Jadi lu membayangkan kayak lu misalkan diberhentiin sama orang, kira-kira cara ngambil lu gimana, atau mungkin dari kantong celana, atau mungkin lu bawa tas di situ dari dalam tas lu. Jadi memang harus seperti itu gitu. Dan misalkan terjadi pun ya kembali lagi kayak gue bilang di awal, selama dia minta properti dan itu tidak ini ya tidak menyangkut nyawa, lebih baik lu kasih. Tapi kalau udah menyangkut nyawa, ya mau nggak mau lu lawan. Dan lu bisa menggunakan kunci kontak kendaraan juga untuk memberikan perlawanan. Lu tarik kuncinya, lu bisa serang dengan tangan lu dengan berbagai macam arah pukulan di situ dengan kunci kontak, kan cukup tajam itu ya. Dari segi penampilan juga dalam arti harus mendukung juga ya, karena mungkin khususnya perempuan gitu, sebisa mungkin juga kalau gue kasih saran selalu coba aja cari jaket-jaket kamuflase gitu, kayak jaket-jaket TNI, dimana kalau bepergian kita pakai jaket itu kemungkinan orang mau berbuat jahat sudah mikir 2 kali gitu ya. Atau kalau cewek mungkin rambutnya yang panjang bisa diikat, dimasukin helm, beli aja helm warna hijau-hijau army gitu, hijau-hijau tentara, itu cukup membantu sih. Karena gue juga selama ini di jalan seperti itu, sehingga minimal paling nggak orang udah melihat dari jauh udah mikir 2 kali gitu. Jadi nggak polosan gitu aja. Dan gue juga bepergian kemanapun selalu memakai sepatu sih sebisa mungkin, karena pernah dulu punya pengalaman pakai sandal, ada dipepet orang di jalan gitu di pom bensin, gue berantem, gue pakai sandal, pas nendang sandalnya melepas gitu. Lebih baik pakai sepatu gitu, apalagi mungkin cewek yang pakai hak tinggi atau high heels ya pada saat bekerja, lebih baik pada saat sebelum pulang itu ya lebih baik ganti dulu lah, pakai sepatu gitu yang enak dan nyaman ya. Dan juga mungkin yang orang bekerja pakai rok ya sebisa mungkin ganti celana dulu sebelum pulang gitu. Itu jauh, walaupun bisa dibilang ribet, tapi kembali kalau itu dibuat sebagai rutinitas gitu, itu akan membantu lu dalam melakukan pergerakan apapun itu. Percaya dah sama gue, karena gue sampai sekarang seperti itu. Banyak gue melakukan rutinitas yang tidak banyak dilakukan oleh orang banyak pada umumnya ya, karena hal semacam itu yang membantu gue untuk detik ini masih selalu aware atau waspada terhadap sekitar gitu. Dan hopefully semoga ke depan selalu aman-aman terus dan nggak pernah ada masalah ya. Jadi paling nggak kita ngerti dan kita bisa membaca situasi atau potensi-potensi terburuk lah ya, seperti itu. Lo juga bisa beli peluit gitu ya, peluit yang biasa sering kelihatan itu harga cuma 500.000 rupiah. Mungkin kan itu ada gantungan yang bisa dipasang di kunci kendaraan lo. At least misalkan ada apa-apa terjadi, lo bisa menarik atensi atau perhatian sekitar dengan meniup peluit itu untuk menimbulkan kegaduhan atau keramaian ya. Ada juga mungkin lo bisa beli kayak ada si alatnya gitu, dia dipencet itu bisa mengeluarkan suara alarm yang cukup kenceng dan jadi kayak hampir sama kayak alarm mobil gitu ya. Dan itu bisa menimbulkan efek perhatian buat sekitar sehingga orang yang tadinya mau berniat jahat mungkin nggak jadi gitu. Jadi banyak sih ya. Cuman yang terlintas di kepala gue sekarang saat ini ya yang itu tadi itu. Bagi gue kasus ini ada plus ada minusnya gitu. Plusnya adalah orang ini yang menjadi korban perlu diapresiasi gitu ya. Perlu diapresiasi dan bersyukur juga korban selamat gitu, dan misalkan terluka pun mungkin nggak terlalu parah ya. Dan bagusnya lagi yang dilawan adalah pembegal yang memang pantas untuk disakiti, dilukai, bahkan dibunuh ya sudah, karena mereka pantas untuk itu bagi gua gitu. Bukan cuma pembegal, siapapun lah orang yang memang memiliki niat jahat kepada seseorang, karena bagi gua tuh pantas dihukum seberat-beratnya. Dan minusnya adalah dimana korban ya yang terjadi selama ini, mereka
melawan tentunya tidak hanya mungkin memiliki kemampuan atau modal nekat gitu. Minusnya adalah 90%-nya adalah faktor luck gitu. Ya, faktor keberuntungan. Memang ditakdirkan ngasih selamat gitu. Dan itu mungkin tidak semua orang bisa dalam posisi atau situasi seperti itu. Nah, takutnya kalau kita nih melihat kasus-kasus ini sebagai motivasi misalkan, atau membuat kita siapa tahu kejadian hal seperti itu di kita gitu, terus kita melakukan perlawanan tanpa kita berpikir panjang gitu, itu bisa mencelakakan kita, jujur aja. Jadi minusnya di situ adalah boleh kita bertindak tapi harus fight smart gitu. Kita harus pikir panjang pada saat kita bertindak, kira-kira berbobot gak, dampaknya gimana nanti, efeknya yang ditimbulkan apa gitu. Kalau kita nggak bertindak sama, dalam arti dampaknya apa, efeknya apa buat kita gitu. Nah, kalau lu bisa membaca situasi, bukan cuma modal nekat doang gitu ya, selama itu worth it atau sepadan untuk dilawan ya silakan. Tapi kalau enggak, lebih baik nggak usah. Jadi dari kasus-kasus ini adalah memberikan kita pembelajaran bahwa dalam situasi tersebut itu mending lo maju-maju sekalian, mundur-mundur sekalian. Ya. Jadi nggak segampang itulah, ya. nggak segampang. Even lo jago bela diri juga itu nggak segampang itu gitu. Karena situasi di jalan tuh complicated ya, rumit banget. Dan ada juga mungkin korban yang dalam arti mereka modal nekat karena mungkin dari segi psikis atau segi apa ya, segi pikirannya itu si korban ini mungkin lagi stres gitu ya, lagi stres, banyak utang gitu, terus ribut mungkin sama keluarga gitu ya, atau ribut di pekerjaannya sama bosnya, sehingga tiba-tiba dalam kondisi stres dia tiba-tiba diancam sama seorang bawa senjata tajam, diminta motornya, mungkin dia mikir bodo amat lah, mati ya udah gitu sekalian aja, jadi gua mati, jadi gua nggak mikirin utang, nggak mikirin ini, nggak mikirin itu, jadi modal nekat doang gitu. Nah, dilawanlah ternyata malah berhasil, dia selamat, malah pelakunya yang tewas. Itu bisa aja, dalam arti dari segi pikiran korbannya seperti itu bisa juga, kan kita nggak tahu gitu. Jadi nah sekarang kebanyakan dalam posisi kita yang tidak stres, kita biasa-biasa aja, tiba-tiba ada orang gitu kan mau mendekati kita, mau melukai kita gitu. Tentu kan pasti kan beda, pemikirannya beda. Jadi cara berpikirnya beda, pandangannya beda, terus kira-kira tindakan apa yang harus kita ambil. Jadi nggak cuma modal nekat doang. Jadi memang konteksnya di dalam adalah flight or flight. Lu menjauh gitu. Selama lu bisa lari, silakan lari gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, udah kepepet ya, memang harus dilawan gitu. Bila mana ada pasal 49 ini atau undang-undang ini perlu dievaluasi, ya gue harap kedepannya harus bisa dievaluasi dan dilengkapi gitu ya, agar tidak terjadi lagi hal semacam ini, karena justru sangat-sangat disayangkan sekali sih. Kalau misalkan ada korban, udah jelas ya dia ini nyawanya terancam gitu, dimana dia mempertahankan dirinya dia seorang diri ya, tanpa bantuan siapapun di situ, karena dia meminta bantuan sama siapa juga. Dilalah dia melawan, malah dia yang masuk gitu, masuk penjara, kan lucu juga sebenarnya. Jadi memang gue tahu negara ini negara sedikit agak banyak guyon ya dari kebijakan-kebijakan yang diambil, tapi paling enggak dari kasus-kasus seperti ini ya menjadikan pembelajaran bagi kita semua, harus lebih waspada, lebih aware terhadap sekitar, dan jangan sampai kejadian di kalian atau di kita gitu, dan jangan sampai kasus-kasus ini bisa terjadi lagi pada siapapun itulah pada pastinya ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, dan kurang lebihnya semua di kalian yang nonton ada pertanyaan silahkan ditanyakan, siapa tahu gue bisa jawab. Ya kalau ada tambahan masukan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, thank you.